Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Inilah bocoran dari Animedia Magazine yang dibocorkan oleh Organic Dinosaurs, dan kami tambahkan beberapa poin dari preview di versi anime. Boruto telah berangkat dengan perahu yang dikemudikan oleh Ikada. Mereka berdua pergi ke reparasi kapal untuk mengumpulkan bagian-bagian yang diperlukan untuk perbaikan kapal. Hal ini terjadi karena sebelumnya Ikada melupakan untuk menyiapkan stok bagian penting kapal. Ikada bertanggung jawab ke pabrik reparasi ini bersama dengan Boruto. Boruto terkesan dengan kehebatan keterampilan dari mengemudi perahu Ikada. Tentu Ikada menjelaskan bahwa dia sejak kecil selalu bermain dengan perahu. Baginya, perahu tempat bermainnya. Terlepas dari keberatan keluarganya sendiri, telah memutuskan meninggalkan rumah dan mencari pekerjaan yang berhubungan dengan kapal. Paling mencolok di spoiler itu, Ikada menjelaskan bahwa dia lahir di negara berbeda. Ini menarik untuk digali lebih dalam asal-usul Ikada ya. Selama beberapa waktu, Ikada bertemu tuannya bernama Kajiki. Ikada memberitahu Boruto bahwa dia kemudian bermimpi menjadi pembuat kapal terpuji juga. Bahkan cita-cita Ikada ingin membuat kapal besar dan berkeliling dunia. Mereka berdua terus mengobrol tentang berbagai hal. Boruto dan Ikada benar-benar membuka hati mereka dan berbicara terus terang satu sama lain. Tapi saat itu, mereka berdua kebetulan melihat kapal besar yang bermasalah. Dengan bekerja sama satu sama lain, mereka membantu dan menyelamatkan para kru kapal. Namun di tengah rendering bantuan itu, Boruto kebetulan melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Boruto episode 239 berjudul Pemuda dari Pulau Pembuatan Kapal. Menarik untuk dibahas mengenai episode ini. Selain membahas kelanjutan klan Funato, di sini ada karakter baru yang menjadi teman Boruto. Lalu apa saja sih poin pentingnya? Simak poin pentingnya berikut ini. 1. Studio yang mengerjakan. Boruto episode 239 dijelaskan akan digarap oleh Studio Lynx. Terlihat pada episode ini, animasinya standar dan fokus pada background untuk latar yang bagus. Tentu saja, untuk cerita perkenalan Ikada ini cukup untuk dikerjakan oleh Studio Lynx. 2. Kapal mogok. Tentu kelanjutan dari mesin yang diserang klan Funato belum berakhir. Mesin yang rusak ini membuat kapal sama sekali tidak bergerak. Boruto bersama lainnya terjebak di tengah lautan. Tentu saja karena kerusakan terlalu parah, Denki tidak bisa berbuat apa-apa dengan itu. Solusinya mereka berencana untuk mencari bantuan dengan kapal kecil. 3. Kejadian dialami Boruto. Tentu saja kejadian yang dialami Boruto menjadi pertanyaan para fans. Mereka menanyakan apakah Boruto benar-benar bermimpi atau itu benar terjadi. Boruto terlihat jatuh dan tenggelam. Lalu ada anak dengan tangan berselaput yang menyelamatkan Boruto. Jika kalian menanyakan Mimin, tentu jawabannya itu benar terjadi. Kemungkinan Ikada telah menyelamatkan Boruto saat dia tenggelam. Ini didasari bagaimana Kajiki dan Ikada bisa menemukan kapal besar itu. Ikada mungkin mengarahkan kapal mereka ke arah kapal yang mogok itu. Sehingga Kajiki dan Ikada berhasil menemukan kapal yang dinaiki Boruto dan lainnya. Pertanyaan lain mengenai tangan Ikada yang berselaput, tapi saat dilihat lagi ternyata tidak. Mungkin saja ini jutsu khusus Ikada yang membuatnya berselaput dan berenang dengan bebas di lautan. Jika kalian ingat bagaimana Kisame dengan Samehada dari Kirigakure, bahkan bisa mengubah tubuhnya menjadi hiu. Tidak aneh jika Ikada bisa mengeluarkan selaput pada tangannya. 4. Ikada dan Kajiki. Pulau pembuatan kapal terletak di utara Kirigakure.
Di sanalah terdapat Kajiki, seorang pembuat kapal ternama. Bahkan Ikada menyebutnya nomor satu di negara air. Mereka memeriksa mesin kapal dan menyimpulkan akan membawa ke pulau pembuatan kapal. Tapi sebelum itu, ternyata Denki telah mendapat pujian Kajiki karena mengemudikan kapal sebesar itu. Tidak disangka-sangka ternyata untuk membawa kapal besar itu, kapal kecil milik Kajiki dan Ikada bisa menarik kapal besar. Tentu ini mungkin karena Kajiki memodifikasi mesin kapal sehingga menjadi cepat. Lima, Pulau pembuatan kapal. Awalnya Kagura berencana untuk mengangkut semua orang dengan meminjam kapal besar di pulau pembuatan kapal. Tapi ternyata semua kapal besar pergi melawan Funato. Pada akhirnya mereka menginap untuk menunggu perbaikan kapal besar itu. Sebagian membantu perbaikan kapal dan seperti diduga, Denki ingin belajar perbaiki mesin untuk berjaga-jaga. Tapi Kawaki dan Mitsuki berbeda. Mereka ingin memeriksa sekitar pelabuhan. Adegan lucu di mana Mitsuki terus mengikuti Kawaki karena tertarik dengan Kawaki. Tentu ini semenjak Kawaki memecahkan kasus pembunuhan. Mitsuki menjadi kagum dengannya. Adegan menarik di mana Ikada dan Boruto mendengar percakapan aneh dari penduduk. Mereka mengatakan Demio terus mendorong modernisasi dan kemajuan, sehingga banyak yang tidak setuju dan memilih bergabung dengan klan Funato. Ditegaskan bahwa warga pembuat kapal tidak peduli dengan itu, dan artinya mereka netral. 6. Laporan Tenma. Terdapat pertemuan keluarga inti Funato, di mana di sana ada Arumi, Isari, Tenma, dan seorang wanita. Mereka merayakan akan kebebasan dari Arumi. Disinilah Tenma melaporkan bahwa benteng bergerak telah mereka hancurkan. Disinilah kita merasakan rasa kekeluargaan mereka sangat erat. Tidak ada yang menyalahkan Tenma dan justru mereka memuji Tenma atas hal itu. Tenma dipuji Arumi dan Isari karena berhasil menghancurkan garis depan negara air. Ini tentu menjelaskan bagaimana wajar Tenma sangat setia kepada Arumi dan Isari karena kekeluargaan mereka sangat erat. Isari yang mendapat laporan Tenma kemudian sadar bahwa Kagura pengguna pedang ninja. Tapi mereka tidak gentar dan dengan optimis yakin akan menang dalam perang kali ini. 7. Pergi ke pabrik. Rupanya di sini Ikada membuat kesalahan kecil, di mana stok penting dari bagian mesin tidak ada. Padahal Kajiki sudah mengingatkan untuk tidak ceroboh. Disinilah Ikada akhirnya menawarkan untuk pergi ke pabrik untuk mengambil alat itu. Namun di sana banyak klan Funato yang berjaga. Pada akhirnya Boruto menawarkan memberi bantuan mengawal Ikada. Terlihat bagaimana kapal buatan Ikada begitu cepat. Ini kemungkinan juga berperan untuk menyelamatkan Boruto sebelumnya. Tidak disangka bahwa kapal ini merupakan kapal pertama buatan Ikada, di mana selanjutnya mimpi Ikada adalah untuk membuat kapal besar sendiri dan mengelilingi dunia. 8. Keadaan memburuk. Keadaan semakin memburuk di mana Arumi bebas menyebabkan banyak orang yang ingin bergabung dengannya. Akibatnya, Chojuro pergi ke garis depan untuk menangani hal ini. Kagura di sini menegaskan melapor bahwa mereka akan segera pulang menuju Kirigakure. Tentu prioritas mereka adalah mengantar penduduk Dotu dan lainnya ke tempat yang aman. Selanjutnya, mereka akan memutuskan rencana berikutnya. 9. Siapa Ikada sebenarnya? Seperti yang kami teorikan sebelumnya, kemungkinan Ikada ada hubungannya dengan klan Funato. Warna mata, kulit, dan rambutnya sama persis dengan Arumi maupun Isari dan lainnya. Sebelumnya ada dua teori kami, kemungkinan Ikada adalah Heng dari Isari. Tapi itu ditepiskan dalam adegan perayaan Arumi kembali. Klan Funato memiliki ciri mempunyai tato di wajah atau di dekat wajah mereka.
sedangkan Ikada tidak mempunyai itu. Saat warga Doto membicarakan klan Funato, tampak wajah Ikada sedikit berubah. Lalu apakah Ikada juga jahat seperti klan Funato lain? Sebaliknya, menurut Mimin kemungkinan Ikada merupakan keturunan pemimpin sebelum Arumi, mengingat Ikada dijelaskan lahir di negara yang berbeda dengan negara air. Tapi ini pendapat pribadi kami, mungkin Ikada merupakan klan Funato dari keturunan pemimpin sebelumnya. Artinya, mungkin Ikada merupakan kunci untuk mengakhiri pengaruh Arumi yang jahat. Ikada mungkin akan menjadi pemimpin klan Funato yang baru dengan pandangan yang baik ke depannya. Tapi bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Itulah sekian pembahasan dari kami, saksikan terus kami hanya di Awan Kai News. Terima kasih dan sampai jumpa.